Halo semua, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang siklus hidup perangkat lunak dan berbagai macam model pengembangan perangkat lunak. Perhatikan ya, jangan sampai ketinggalan. SDLC adalah siklus yang digunakan dalam pembuatan atau pengembangan sistem informasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem berkualitas tinggi yang sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem tersebut. SDLC menjadi kerangka yang berisi langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memproses pengembangan suatu perangkat lunak. Sistem ini berisi rencana lengkap untuk mengembangkan, memelihara, dan menggantikan perangkat lunak tertentu. Sangat sulit untuk membuat sebuah perangkat lunak tanpa perancangan yang maksimal. SDLC berfungsi membagi peranan dan tanggung jawab yang jelas antara pengembang, desainer, analis bisnis, dan manajer proyek. Fungsi lain dari SDLC ialah dapat memberikan gambaran input dan output yang jelas dari satu tahap menuju tahap selanjutnya. Tahapan SDLC adalah planning, analysis, design, implementation, testing and integration, maintenance. Mari beralih ke materi selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai macam model pengembangan perangkat lunak. Waterfall adalah salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam Classic Life Cycle siklus hidup klasik yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis. Untuk model pengembangannya dapat dianalogikan seperti air terjun, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Tahap waterfall model adalah requirement, decision, implementation, integration, dan testing, operation, dan maintenance. Kelebihan, workflow jelas dan cocok digunakan untuk proyek berskala besar. Kekurangan, membutuhkan tim yang solid dan membutuhkan waktu yang lama. Secara sederhana model prototipe dapat diartikan sebagai metode pengembangan pada perangkat lunak software dengan pengujiannya melalui proses interaksi secara berkala dan berulang-ulang. Sehingga dengan penggunaan metode ini diharapkan akan mengatasi segala permasalahan yang biasanya terjadi seperti kesalahpahaman antara pengguna dan analis. Biasanya seorang pengguna hanya akan mendefinisikan apa saja yang mereka butuhkan, seperti bagian pemrosesan dan data yang diperlukan. Adapun mengenai pengembangan algoritma tidak terlalu diperhatikan. Tahapan dalam model prototip adalah pengumpulan kebutuhan, membangun prototipe, evaluasi, pengkondingan sistem, pengujian sistem, evaluasi sistem, dan penggunaan sistem. Kelebihan, komunikasi antara pengembang dengan pengguna terjalin dengan baik dan menghemat waktu. Kekurangan, resiko yang tinggi. Rapid Application Development atau RAD adalah salah satu metode pengembangan aplikasi yang umum digunakan saat ini. Pendekatan ini menekankan pada proses pembuatan aplikasi berdasarkan prototyping, iteratif, dan iteratif feedback. Dengan cara ini, aplikasi yang dibuat dapat dikembangkan dan ditingkatkan dengan cepat, sangat adaptif dengan kebutuhan dan pertumbuhan dunia digital yang super cepat. Ada 4 langkah EAD yang harus dilalui pengembang saat mengembangkan aplikasi. Keempat langkah tersebut adalah identifikasi kebutuhan proyek, prototyping, rapid construction dan feedback, implementasi dan penyelesaian produk. Kelebihan, aplikasi yang diinginkan pelanggan dapat selesai lebih cepat dan efisien. Kekurangan, sulit diimplementasikan untuk pengembangan perangkat lunak skala besar.